Oke, selamat sore teman-teman. Ya, kita mulai lagi ya hari ini. Gimana indeksnya? Lumayan ya. Ya, oke. Baik, kita update dulu ya. Hari ini indeks, bukan hari ini sih, maksudnya minggu ini. Minggu ini indeks akan menjadi indeks yang lumayan penuh dengan ketidakpastian. Jadi kalau teman-teman lihat apa yang tidak pasti dari pergerakan indeks itu adalah dari US, yaitu semua pasti patokannya ke situ dulu lah ya. Nanti tanggal 5 berarti besok, besok berarti harinya kita berarti kurang lebih lusa ya. Lusa kita akan tahu kira-kira nanti presiden terpilih itu siapa. Ya, mungkin lusa ya, ini hari apa? Senin ya. Senin mungkin sekitar Rabu kalau nggak Kamis kita udah mulai bisa tahu presiden yang baru dari US itu siapa. Ya, kalau sekarang kalau teman-teman lihat apa ya pasar pertaruhan yang ada itu dia cukup ini ya, cukup beragam ya. Ada yang memprediksi kalau Trump itu akan menang dengan 51%. Ya, ada yang memprediksi kalau Harris atau Kamala Harris itu juga akan menang gitu ya. Jadi ini makanya ini sangat tipis sekali karena antara 51-49, kalau nggak kebalikannya ya 51-49. Bahkan kalau kita ada sebuah prediksi. Jadi ini ada seorang profesor namanya Alan Alan Richman ya. Dia memprediksi 9 dari 10 pemilu terakhir itu mengatakan bahwa Kamala Harris yang akan menang. Jadi ini makanya apakah hari ini atau kali ini dia akan memprediksi yang kalah atau seperti apa gitu ya. Nah, itu yang membuat ketidakpastian yang terjadi di pasar ya. Jadi ya balik lagi. Kalau teman-teman lihat ya, lebih baik kita ngelewatin aja dulu kalau misalnya teman-teman, ayo ini kalau terlalu tidak pasti gitu ya, akan volatile sekali. Ya bahkan teman-teman mungkin lihat kalau S&P 500, ada yang mengatakan kalau S&P 500 itu lagi turun gitu ya, dan itu terus turun, maka ada peluang itu yang menang itu adalah yang bukan incumbent. Jadi ya mungkin yang menang itu ya kalau dalam hal ini bisa jadi si Trump yang menang gitu ya. Ya, nah tapi kalau ini kita lihat trennya si S&P 500 itu naik. Nah, itu apakah itu juga bisa diprediksi bahwa oh ini kelihatannya adalah Kamala Harris yang akan menang. Nah, ini makanya ini kan serba tidak pasti kan. Jadi daripada teman-teman bermain dalam ketidakpastian, saran saya selalu adalah ya sudah kita biarkan aja dia lewat dulu. Ya, ini berarti kan kita akan biarkan dia lewat tanggal 5. Berarti ya paling lewatin hari Rabu, hari Kamis gitu kan. Atau minggu ini udah sekalian lewatin aja. Kenapa? Karena tanggal 8 itu berarti hari Jumat. Ya, Jumat berarti Jumat subuhnya kita jam 2 pagi itu akan ada keputusan The Fed. Ya, keputusan The Fed mengatakan bahwa dari kesepakatan dan perkiraan itu adalah adanya penurunan suku bunga lagi. Oke, ya, jadi ada dua events pada minggu ini yang membuat ketidakpastian terjadi di pasar. Nah, kalau udah seperti itu, ya buat saya nih ya, karena ini sangat-sangat tidak pasti kan, lu nggak bisa memprediksi siapa yang menang, bahkan di pasar pertaruhan pun tipis gitu loh, kemenangannya yang tipis-tipis gitu. Nah, ini daripada kita terjebak dalam ketidakpastian, ya udah lebih baik libur aja gitu. Kayak misalnya contoh teman-teman kemarin udah TP DKFT misalnya, atau mungkin baru TP hari ini gitu ya. Nah, yang teman-teman lakukan adalah hold cash aja. Ya, hold cash aja udah, tinggal kita menunggu aja minggu ini lewat, baru udah ada kepastian, baru kita mulai. Kenapa? Karena teman-teman tahu ya, si Trump ini kalau menang, ya gonjang-ganjing di pasar itu kan akan terjadi lagi. Karena kita tahu bahwa track recordnya, kan dia udah pernah jadi presiden sebelum dikalahkan oleh Biden kan. Nah, pada saat dia menjadi presiden, kita tahu bahwa perang dagang itu begitu dahsyatnya. Ya, begitu waktu itu sampai ada sebuah ini ya, sebuah katalis what Trump said gitu ya. Jadi tinggal tungguin di Twitternya itu tiba-tiba dia bisa ngomong apa. Nah, itu bisa menggerakkan pasar. Masih ingat nggak ya saat-saat seperti itu ya? Nah, kemudian bagaimana?
dia memang iya slogannya kan adalah Make American Great, sekarang kan Great Again gitu kan. Ya betul betul dia akan jauh lebih memperhatikan dalam negerinya. Ya, nah tetapi di luar negeri ya di mana dia perang dagang sama Cina, ya kemudian dia perang dagang bahkan sama Eropa sekutunya sendiri, dia perang dagang sama Indonesia juga itu kan kena getahnya ya. Karena apa? Karena kan kita adalah negara komoditas kan ya dia butuh komoditas itu jadi daripada apa masa US terima terus gitu ya apa memberikan terus tapi penerimaannya kurang gitu kan jadi dia mencoba untuk membuat kalau kita bilang neraca perdagangannya US itu surplus nah itu kan sesuatu yang tidak terlalu bagus ya buat kita ya karena nilai mata uang US itu akan terus menguat pada zamannya dia kan dia selalu bermainnya seperti itu kan. Nah, penguatan US dollar berarti kan pasti harus ada pelemahan pada mata uang yang lain kan ya nah ini yang tidak terlalu bagus untuk bursa mungkin kalau untuk yang perusahaan-perusahaan eksportir itu mungkin agak bagus tetapi kalau untuk yang mereka yang tergantung dari bahan-bahan import ya bahan baku import nah ini akan cukup memukul. Nah, belum lagi kita kan bukannya merupakan sebuah negara yang sudah wah kokoh banget ya ekonominya ini kan lagi goyang sekali kan. Lu tambahin dengan perang dagang itu ya bisa jadi krisis mungkin akan datang lebih cepat kali ya. Ya itu mungkin yang kita mau lihat dari Trump. Nah, tapi kalau misalnya Kamala Harris yang menang, ya kita mungkin akan lihat ada kelanjutan ya, kelanjutan dari pemerintahan saat ini. Jadi ya minimal ya tidak ada kejutan-kejutan yang bikin pasar itu bergejolak. Nah, pasar suka yang mana? Ini yang kita nggak pernah tahu kan ya karena itulah makanya ya udah kita lewatin aja nggak ada masalah kok lu nggak trading nggak trading seminggu itu emang masalahnya di mana gitu kan ya oke ya ini kemudian tanggal 8 ya 8 itu adalah hari Jumat ingat itu adalah keputusan apa suku bunga The Fed itu udah hampir boleh dipastikan lah ada penurunan suku bunga di situ karena inflasinya kan udah deket sekali dengan targetnya yang diinginkan oleh The Fed kan ini kan sekitar 2,2 sekian kan dia The Fed kan butuhnya sekitar 2% kan nah jadi kalau November ini turun suku bunga kemungkinan besar Desember juga masih akan ada penurunan suku bunga sekali lagi ya jadi ada 3 kali dalam tahun ini penurunan suku bunga jadi ya lumayan gitu kan nah suku bunga turun harusnya itu membuat obligasinya US naik turun ya. Obligasi US-nya turun. Nah, kemarin atau mungkin beberapa hari ini, teman-teman kalau misalnya lihat obligasi US nih, malah naik. Ini loh. Ya ini malah naik. Ini makanya ya kan dari kemarin kan kita udah bilang kan, ini kok kayaknya agak-agak sedikit aneh gitu ya. Ini kan ada penurunan suku bunga. Harusnya obligasinya terus turun. Tapi ini malah naik. Gitu. Ini kenapa? Kemarin juga ya soal Bitcoin juga naik ya, memang udah turun lagi. Kemudian ada emas juga naik ya, memang sudah turun lagi. Tapi ini kan bukan berarti dia penurunan yang bilang trennya itu ya sudah patah atau apa gitu kan. Ini enggak kan? Nih, teman-teman lihat emas, emas kan turun. Ya, turun. Ingat tuh ya, kalau teman-teman mungkin lihat di 15 menit ya turunnya jauh banget gitu ya. Tapi kalau di daily kan ya cuma biasa aja. Tapi ini kan trennya nggak patah. Tidak mematahkan tren kan berarti kan cuman ya udah sentimen sementara aja ada penurunan di situ kemudian kalau teman-teman lihat Bitcoin juga sama ya ya ini memang terjadi penurunan tapi bukan berarti dia sudah patah trennya gitu ya nah jadi artinya ini kan sesuatu yang cukup aneh ya berarti ada antisipasi dari market untuk melihat ketidakpastian ini nih nggak tahu siapa yang akan menang jadi ya udah mungkin ya mereka yang sudah dapat cukup banyak mereka taking profit dulu. Ya, sama lah apa yang mau kita lakukan mungkin sebentar lagi gitu ya. Jadi ya udah minggu ini ya udah kita coba menunggu aja. Ya, menunggu aja. Jadi ya udah kalau memang udah punya misalnya udah ada TP DKFT ya sudah nikmati dulu gitu kan. Jadi sementara hold case ya kita tunggu sampai ya udah minggu ini lewat lah baru kita mulai lagi. Ya, baru kita mulai lagi. Itu paling kurang lebih seperti itu ya kalau kalau saya mau update ya. Karena data-data yang lain, kalau kita lihat dari Indonesia, itu kan hampir boleh tidak ada data yang
yang kita mungkin sorry, mana ya, Indonesia. Ya tidak ada data yang perlu kita kita khawatirkan kan, karena hampir boleh bilang nih ya, harus yang kedua, soalnya nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini kan hampir bulan tidak ada ya. Palingnya cuma pertumbuhan ekonomi nanti tanggal 5 yang diprediksi turun. Yang diprediksi dari 3,79 menjadi 1,6, 1,8 ya. Ini wajar sih kalau dia turun ya. Lu tahu kita udah mengalami deflasi sampai berbulan-bulan. Baru Oktober ini kita mulai inflasi ya. Baru Oktober ini kita mulai inflasi. Sisanya itu hampir boleh dibilang sebentar. Nah, ini biar keluar yang bulanannya. Nah, ini ya. Teman-teman lihat ya, bulanan ini sekarang udah ada 0,08 inflasinya. Ya, sebelumnya itu hampir 5 bulan kan kita deflasi terus kan. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya turun, ya sudah itu wajar lah dari 3,7 tinggal tinggal berapa ya? Ya, kesepakatannya ada tinggal 1,6 atau enggak 1,8. Jadi turun setengahnya ya. Turun setengahnya. Nanti kita lihat ya. Nah, penurunan eh, apa pertumbuhan ekonomi itu sih sebenarnya cukup wajar ya, dan saya pikir ini sudah mungkin akan diperhatiin oleh market. Ya ini kalau data data dalam negeri, kalau di luar itu hampir boleh dibilang ya kita cuma menunggu pasar US ya. Kita juga mungkin bisa lihat pasar-pasar lain ya. Oh ini Nikkei segala macam saya nggak keluarin ya. Pasar-pasar lain juga, pasar Asia juga segala macam semua juga memang dalam keadaan melemah semua kan gitu. Jadi ya apa ya? Kalau ajakan saya untuk liburan, itu udah, teman-teman liburan aja udah. Karena makanya itu yang saya bilang tidak ada, karena sangat tidak pasti di pasar untuk 1 minggu ini. Ini yang boleh dibilang ya, semua akan liar gitu ya. Karena kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Ya, kemudian habis itu range untuk surveinya itu tipis. Ya, range surveinya itu tipis banget. Jadi karena itulah kita nggak bisa memprediksinya. Dan jangan malu untuk libur. Ya, jangan malu untuk libur. Karena kalau aturan lu nggak bisa melihat market. Ya, maksudnya kita tidak bisa melihat apa ya, ini market akan kemana ya. Ah, kalau lu nggak bisa, lebih baik nggak. Jangan mempertaruhkan apa yang lu punya. Gitu. Karena di tengah ketidakpastian. Lu pokoknya tugas kita adalah selalu menjaga modal kita lah. Kalau udah tidak pasti, lu udah ragu-ragu, lebih baik jangan trading. Gitu aja. Dan nggak usah malu. Nggak usah, nggak, nah lu trader macam apa dalam ketidakpastian lu nggak bisa trading. Justru trader itu apa eh, kita sebagai trader, kita perlu memastikan peluang kita untuk mendapatkan cuan itu ada. Ya, bukan 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 masuk, oh walaupun nggak pasti pun gua tetap bisa masuk di pasar. Enggak. Kita butuh di awal analisa research kita menunjukkan untuk apa sih? Untuk melihat peluang kita untuk menang itu lebih besar. Ya karena itulah kita butuh research, kita butuh analisa, butuh melakukan persiapan. Nah, begitu lu lihat persiapan lu lihat analisa lu, ini kok ragu-ragu ya. Kelihatannya kemungkinan besar loss-nya itu akan lebih gede. Ya udah, jangan lakukan. Ya, jangan lakukan. Jadi kita nggak perlu harus memaksakan diri. Wah, biar kelihatan seperti trader profesional, malah lu harus trading, harus ada di pasar. Enggak. Bahkan di forex pun karena tidak ketidakpastian seperti ini, walaupun mungkin tebakan apa-apa yang kita analisa itu benar. Ambil contoh ya, misalnya contoh doang ya, contoh. Ya walaupun itu benar, saya nggak trading. Ya, teman-teman mungkin lihat kalau misalnya ini adalah harusnya saya buka begini. Ya, ini kan semua masih berjalan benar ya. Ya, oke, US eh, yen ya. Ini semua masih berjalan sesuai dengan plan, benar gak? Ya, itu pun saya close. HUD mana? HUD. Ya, ini masih berjalan sesuai plan kan? Semua masih berjalan sesuai plan kan? Itu saya close semua. Kenapa? Karena ketidakpastian di market itu gede banget. Jadi daripada nanti saya akhirnya kena gonjang-ganjing, ya sudah lebih baik saya realisasikan profitnya. Teman-teman bisa bayangkan, misalnya contoh ya, tadi pagi itu banyak sekali gap up. Ini contoh kayak misalnya AUD USD, Euro USD, itu gap up. Nah, kenapa dia gap up? Ini mau ngejar apa? Padahal di market itu sesuatu yang sangat tidak pasti loh.
Ada penurunan dolar karena ada apa namanya, ada penurunan suku bunga, ya itu memang memang kita kejar tadinya. Tapi karena ada pemilih US di situ, nah ini kan menjadi ada ini ya, ada jembatan yang agak sedikit putus. Kalau cuman memprice in penurunan suku bunga, ya ini yang saya lakukan pada apa kayak misalnya Euro USD. Berarti kan ada potensi pelemahan pada USD kan. Ada potensi pelemahan pada USD. Karena itulah makanya saya price in untuk pelemahan pada USD, penguatan pada mata uang yang lain gitu. Contoh teman-teman lihat kayak apa USD Yen. Itu kan berarti USD-nya itu melemah. Jadi dari tiga, tiga per mata uang itu saya memprice in untuk USD-nya melemah karena adanya potensi penurunan suku bunga. Ya, tetapi di tengahnya itu ada pemilu US. Ya, ada pemilu US di mana kalau Trump itu menang, ya ada peluang USD-nya itu bukan melemah. Ya, ada peluang USD itu akan dibuat kuat gitu loh. Ya, karena itulah makanya udah saya mendingan saya close. Walaupun apa yang kita analisa itu eh, kita jalan di di arah yang benar gitu. Saya lebih baik saya close. Itu kalau saya. Ya, kalau lu mau bilang, oh gua trader nggak profesional, nggak masalah. Saya nggak terlalu pusing. Karena yang saya lakukan itu adalah, ya saya tahu ini ada ketidakpastian di situ. Itu yang saya pegang sebagai aturan saya. Oh, karena nggak pasti, udah saya close aja. Gitu. Kalau dia pasti, ya saya akan lanjut gitu. Ya, oke. Nah, saya akan langsung ke pertanyaan. Kita mungkin paling 30 menit ya, karena memang nggak ada apa-apa yang perlu kita bahas ya. Oke. Ini ada pertanyaan satu, Goto. Nah, Goto dia mau kemana? Gini, teman-teman lihat Goto. Sebentar, ini IG udah kelihatan belum? Nah, ini ya Goto ya. Ini kan adalah resisten. Saya udah pernah bahas ini sebenarnya, ini cuma bahas ulang lagi ya. 70-76 itu adalah resisten. Ya, 70-76 itu adalah resisten. Resisten dari mana? Teman-teman cek ke sebelah kiri. Ya, ke sebelah kiri. Kalau nggak kelihatan, pakai lancat. Udah, ya, di situ ya di situ isinya itu adalah resisten-resisten. Ya, isinya itu adalah resisten ya, kelihatan ya, harusnya kelihatan ya. Ini adalah isinya itu adalah resisten. Dia naik, turun, kena itu turun, kena itu turun, kena itu turun, gitu ya. Ini loh, teman-teman lihat ya. Ini kena ini turun, kena ini turun, kena ini turun, ya, kena ini turun, kena ini turun, amblas gitu ya. Nah, kemudian habis itu dicoba lagi kena ini turun. Nah, kemudian habis itu kena lagi turun, oke? Oke, nah ini dia udah kena berapa kali? Sebenarnya kalau mau dibilang kekuatan dari resisten ini sudah sangat lemah. Karena apa? Sudah didobrak berkali-kali. Oke, tetapi ini kita masih melihat dia masih ada reaksinya. Ya, jadi resisten ini kita akan perhatikan ini resisten. Oke, 70-76. Jadi artinya kalau resisten itu jebol, maka ada peluang dia akan lanjut ke tahapan selanjutnya. Ini kalau saya tandain itu sekitar 96, 92, lanjutnya kemana? Nanti mungkin akan sampai ke sekitar 110. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Kalau benar dia akan menuju ke 92 sampai ke 100, ya berarti kan harusnya ada dorongan dari luar atau ada perbaikan dari fundamental di dalamnya, ada katalis ya yang bisa membakar harganya itu naik. Betul nggak? Ya. Nah, sekarang kita cek apa yang membuat si Goto ini naik dari gocap itu ke 60-an ke 70. Kemudian habis itu sempat pullback. Kemudian habis itu naik lagi ke mentoknya berapa nih? Ke 74. Apa yang membuat si Goto itu naik ke situ? Ya, itu kan jadi pertanyaannya kan. Apa yang membuat itu? Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas ini juga. Ya, apa yang membuat ini adalah price in untuk laporan keuangan. Ya, laporan keuangan Goto kita lihat ya. Akhirnya kan keluar tuh laporan keuangan Goto dan sesuai dengan apa yang diprediksi oleh market. Betul nggak? Apa yang diprediksi oleh market? Nah, apa yang diprediksi market memang Goto sudah membaik. Walaupun masih rugi kan, tapi sudah membaik. Ya, berarti Q3-nya hasil Q3 itu sesuai dengan apa yang diharapkan market. Nah, kemudian habis itu apa? Sell on news. Ya udah sesuai kok.
Ya, udah sesuai. Nah, kenapa dia butuh sell on news? Kita lihat volumenya. Oke, teman-teman lihat nggak? Naik, ya, naik, kemudian habis itu turun dengan volume yang turun. Ya, berarti kan ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi market struktur, ini kan sebenarnya cuman membentuk struktur selanjutnya. Sorry, sorry, ini kok high? Ini low. Oh, iya kelihatannya. Ini low, terus naik, ini high, terus dia turun lagi, membentuk low, low yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Ini udah break belum? Udah break. Berarti dia mengkonfirmasi low ini menjadi higher low. Oke, jadi artinya ini 54 sampai 60 itu akan berfungsi sebagai support. Dia nggak boleh jebol. Sebentar, saya kecilin aja. Nah, daerah sini itu nggak boleh jebol udah. Ya, ini daerah 58 sampai 61 itu nggak boleh jebol. Jadi artinya kalau harga menuju ke area itu, menuju ke area 5861 itu bisa kita kategorikan sebagai support, support dari struktur. Ya, karena kalau dia jebol itu berarti ya strukturnya udah nggak jadi. Ya, strukturnya nggak jadi. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kita lihat gambaran di apa fase terakhir dari akumulasi, berarti ini adalah area LPS-nya. Ini adalah area LPS-nya dan peluangnya, ya betul ya, kurang lebih ya. Ini akan menjadi area kalau ini break, trendnya akan berlanjut dan ini akan menjadi area SOS-nya. Ya, area SOS. Jadi reakumulasinya akan terjadi lagi di atas 76. Ya, 76 itu akan jadi daerah SOS. Ya, nah, kalau lu hitung pasti akan ada pasti akan kelihatan kometnya. Ya, pasti lu akan lihat kometnya. Kalau ini satu, dua, ya, kemudian habis itu kita dapat tiga. Nah, kita tinggal cari empat. Apakah ini empat? Ya, apakah itu empat? Ya, kita tinggal lihat. Ini turunnya itu dia nggak boleh jebolin ini. Kalau dia tidak jebolin 5861, maka ini akan jadi titik keempatnya untuk teman masuk di daerah 74. Ya, berarti kan ini peluang untuk jebol, kemudian nanti di atas itu masih akan ada SOS. Nah, SOS-nya ya kita harapin kalau bisa dia membentuk sideways gitu ya. Tapi kalau tidak semua SOS itu selalu sideways. Ingat itu aja ya. Tidak semua SOS setelah dia break dari trend sideways-nya, dia break ke atas kan biasa ya. Teman-teman kalau lihat dari price actions, bentar, ini saya cari tempat kosong. Nah, kalau teman-teman lihat dari price action kan seringkali begini ya. Ini ini daerah trend sideways-nya ya. Kemudian habis itu kalau dia mau break trend sideways-nya, itu biasanya setelah dia break itu biasanya dia masih akan ada konsolidasi sebentar kemudian baru kembali naik. Betul ya? Ya. Nah, ini adalah setup yang mau kita cari kalau lu mau ikutin untuk bergerak ke selanjutnya. Ya, setupnya. Nah, setup ini yang kita sebut sebagai SOS. Ini SOS. Ya, tinggal cari aja setup itu. Jadi kalau lu mau daripada gua nunggu kelamaan ya si Gotonya, aku cicil ke bawah, gua nggak tahu LPS itu apa, LPS itu apa kan? Ya, nah kalau lu nggak tahu istilah LPS itu apa, nah lu carilah setup seperti ini. Jadi setelah dia konsolidasi, dia break, kemudian dia ada sideways sedikit ya, yang kita istilahkan sebagai reakumulasi atau SOS. SOS itu sign of strength. Ya, jadi itu adalah lambang dari sebuah kekuatan gitu ya untuk ya dia bergerak untuk ke trend selanjutnya dari sideways menuju dari konsolidasi menuju ke uptrend. Nah, lu balik lagi ke si Goto. Nah, Goto itu kan kita harapinnya kurang lebih kayak gitu. Ya kalau dia terjadi gimana? Ya sudah, berarti lu cari lagi yang lain yang kurang lebih kayak gitu. Itu yang saya bilang ya kalau saya share tadi pagi ya, jadilah orang yang bosenin ya. Bosenin apa? Ya lu cari setup yang sama. Setup yang strategi yang sama yang memang sudah teruji membuat lu untung. Kalau ada strategi itu lu masuk. Kalau lu ketemu setup seperti itu lu masuk. Kalau lu nggak ketemu setup seperti itu lu nggak usah masuk. Gitu aja udah. Gitu. Kenapa? Karena kita cuma mengulangi hal yang sama. Lu lihat deh apa yang kita cari selama ini. Dia downtrend, kemudian dia konsolidasi, tambah apa? Tambah katalis. Dia konsolidasi tambah katalis. Nah, kalau di kelas kemarin, saya kan bercerita ya, kalau teman-teman lihat jalan Raya Serpong ya. Jalan Raya Serpong tadi kan cuma dua jalur kan.
Dua jalur, kemudian habis itu yang tahu pertama kalau jalan raya itu akan dibesarkan atau yang digedein itu siapa? Ya pasti yang punya kepentingan ya, yang ya yang ngebahas kebijakan dan lain sebagainya. Dia kan tahu. Berarti ini adalah orang-orang yang punya informasi A1. Ya, orang-orang yang punya informasi A1. Nah, begitu dia punya informasi A1, apa yang dia lakukan? Kalau dia punya uang, dia borong dulu kan? Ya, dia borong dulu tempat-tempat itu. Nah, kita ya atau institusi-institusi yang mungkin di luar itu ya begitu lihat ada kebijakan ternyata sudah diputuskan kalau itu jalan itu akan diperbesar ya karena ada fasilitas. Fasilitas kalau jalan diperbesar kira-kira yang apa kiri kanan tanah itu akan seperti apa? Harganya akan naik kan? Ya, harganya akan naik kan? Nah, jadi poinnya itu adalah lu mungkin nggak tahu di awal tuh lu nggak mungkin nggak punya informasi A1. Ya, lu mungkin tidak punya informasi A1. Tetapi begitu kebijakan itu diketok, ya pasti akan ada beritanya kan? Ya, akan ada beritanya toh. Betul nggak? Nah, itu gunanya kita research. Kita meresearch ini apa informasi-informasi A1 yang sudah pernah didengar oleh orang-orang ini, ya kita dengar duluan gitu loh. Sebelum harganya itu udah selangit. Nah, begitu lu lihat ya ada mungkin udah keluar news nih. Eh, DPRD dan pemerintah daerah sepakat untuk memperbesar Jalan Raya Serpong. Ya, itu kan berita pasti keluar. Pelaksananya sudah ada belum? Belum. Ya kan, pelaksananya belum terjadi. Nah, karena pelaksanaan belum terjadi, lu udah dapat berita itu. Oh, berarti gue mulai incar nih area ini. Ya, area itu. Kenapa ya? Karena si gajah-gajah itu udah ngincar duluan kan? Betul nggak? Harganya gimana pada saat kebijakan itu baru dibuat? Ya pasti belum terjadi apa-apa kan? Harga-harga tanah, harga-harga ruko-ruko di sekitar jalan itu. Karena belum digedein. Nah, lu masih punya kesempatan. Mungkin pemilik-pemilik tanah itu sudah mulai dengar selintingan-selintingan gitu ya. Ini mau digedein nih, kelihatannya akan ada penggusuran sedikit gitu ya. Nah, udah mungkin kalau udah sudah dengar kayak gitu, ya yang mereka yang punya tanah ya tentu jual lebih mahal, ya kan? Jual lebih mahal, tetapi harganya masih reasonable. Nah, lu harusnya bisa masuk di area itu. Nah, sampai akhirnya oh ternyata ya sudah apa namanya itu yang alat-alat berat udah mulai ditaro ya, udah mulai digali, udah mulai dipasang plang. Lu baru ini mau digedein nih. Kalau dia gedein jalan berarti ada peluang harga-harga tanah di sini naik nih. Ya, baru ya orang-orang yang mungkin udah mulai agak nyusul tuh ya mulai mencari kan. Ya, nah nanti ada lagi orang-orang yang rombongan terakhir di mana jalan itu benar sudah gede, baru mereka sibuk mencari. Nah, rombongan-rombongan yang pada saat fasilitas sudah jadi, ya dia beli sama siapa? Dia beli sama mereka yang beli duluan, benar nggak? Ya, jadi kalau kalau tadinya mereka beli 1 M, ya 1 M, ya terus habis itu ada rombongan kedua, yaitu institusi lokal atau mungkin trader-trader yang bikin PR gitu kan, itu mungkin beli di 1,5 sampai 2 M, gitu. Ya, nah nanti di periode reakumulasi ya mungkin masih masih ada rombongan yang beli di 2,5 M-an gitu kan. Nah, kemudian harganya fasilitas udah jadi, jalannya udah jadi, ya kemudian harganya kemana? Harganya mungkin udah di sekitar 5 M, 6 M gitu kan. Nah, biasanya kalau udah di euforia begitu, semua jadi ya segala macam ya. Nah, rombongan terakhir yang beli di 5 M itu pasti beli dari mereka yang rombongan pertama yang beli 1 M atau 1,5 M. Nah, mereka akan lepas barang di daerah situ. Di daerah di mana mereka yang sedang euforia. Gitu. Ya, nah ini juga analoginya sama dengan saham. Karena itulah makanya kenapa saya mencari katalis dulu. Ya, karena apa? Lu tahu orang-orang yang punya uang besar, orang yang punya uang besar, dia melakukan investasi pasti dengan sebuah dasar yang kuat sekali. Ya, apalagi mereka yang mengelola uang orang lain yang jumlahnya mungkin triliunan dan lain sebagainya, itu pasti mereka masukin dana mereka dengan sebuah dasar yang kuat. Tidak mungkin seperti para retail gitu ya. Kalau iya dia dia apa namanya ya, saya bilang kalau kelakuan dia investasi seperti para retail kayak kita, ya lu nggak usah titip uang ke mereka.
Benar nggak? Lu lakukan sendiri aja orang kelakuannya sama, ya kan? Nah, cuman karena kita dititipin uang, apa mereka dititipin uang itu, berarti kan dia harus mengelola uang itu dengan benar kan? Nah, artinya ya mereka harus, misalnya sekarang mau taruh nih di saham A, sejumlah dana di situ. Ya artinya memang mereka udah punya dasar analisa yang kuat kalau saham A ini punya potensi untuk memberikan gain kepada mereka. Setuju nggak? Ya sama halnya kayak ini, kayak misalnya kayak Jan Raya Serpong mau digedein. Maka gue yang punya uang saat itu, karena gue tahu informasi ini, oh tanggal sekian, sekian, sekian akan dilaksanakan, maka gue akan mulai mencari tanah-tanah yang akan dijual. Karena saat itu tanahnya masih murah. Karena informasi ini belum keluar kan. Ya, begitu informasi ini keluar, baru keluar jadi berita, itu pun sudah menaikkan tanahnya. Ya, tetapi harganya masih wajar. Kenapa? Karena belum banyak yang tahu. Karena kalau gue beli pada saat kebijakan itu dibuat, ya diketok palu kemudian diumumkan, ya itu berarti pelaksananya kan masih akan ada proses lelang dan lain sebagainya. Itu makan waktu. Ya itu biasanya orang retail-retail tuh nggak suka. Jadi kalau dia masih sideways gitu ya, dia masih konsolidasi, ya artinya si gajah, si institusi, si trader-trader yang bikin PR, yang rajin, sedikit rajin gitu ya, ya mereka sedang mengumpulkan barang. Ya, mumpung harga masih lumayan murah. Nah, pengumpulan terakhir kapan? Ya pada saat SOS itu. Pada saat reakumulasi setelah dia break dari konsolidasi, dia masih ada punya kesempatan sekali lagi untuk melakukan pengumpulan. Karena itulah makanya saya bilang itu adalah daerah di mana reakumulasi. Jadi dia melakukan akumulasi terakhir. Ya, artinya kalau dia reakumulasi, berarti akumulasi konsolidasi yang akan singkat di daerah situ. Kemudian habis itu jebret, harganya naik kan? Nah, lu teman-teman tahu lah kalau udah harga naik, contoh misalnya kayak DKFT kemarin ini mah harusnya cukup seger ya diingatan kita kan. Begitu harganya mulai naik ya atau mungkin udah jalan apalagi sampai DKFT arah, teman-teman tahu lah di lapangan itu seperti apa. Semua orang akan membicarakan saham itu. Nah, pada saat itu apa yang terjadi pada sahamnya? Ya, apakah si gajah baru masuk? No, dia udah ngumpulin duluan. Dia cuma menunggu waktu kapan dia bisa taking profit. Nah, kemarin kalau dia taking profit, lu tahu nggak untungnya berapa? Untungnya semua udah di atas 80 sampai 100%. Kalau dia melakukan taking profit. Nah, lu orang baru mulai masuk. Ya, kemudian habis itu nih, bakalan ada pullback. Nah, pada saat dia lakukan pullback, lu akan merasa apa? Trennya selesai. Trennya udah kelar. Betul nggak? Ya, trennya udah selesai. Retail itu selalu begitu. Dia pokoknya ngelihat nih, contoh misalnya kayak Goto nih, ada 3 candle merah, kemudian diikuti 2 candle merah gitu kan. Wah, ini trennya selesai. Ya, kan nggak begitu permainannya kan. Benar nggak? Ya makanya analogi kalau lu mungkin bermain di daerah properti ya, mungkin lu bermain di usaha apapun lah ya, pasti akan menemui pola-pola seperti itu. Nah, begitu pola itu keluar, lu ikutan. Ya, kalau pola yang salah, lu jangan ikutin lagi. Gitu. Bagaimana lu bisa tahu pola benar dan pola salah? Paling gampangnya itu adalah selalu gue bilang catat, ya mencatat, ya. Tetapi kalau gue udah bilang mencatat, trader macam apa lu? Cuma mencatat, gitu kan? Tapi ya itu yang terjadi. Ya makanya teman-teman mencatat itu nggak merugikan lu kan? Kalau dia tidak merugikan lu, lu coba lakukan. Ya kalau itu ada untungnya, lanjutkan. Kalau lu nggak ada untungnya, nggak usah lanjutin. Gampang kan? Ya, sesuatu yang paling mudah yang justru semakin mudah sebuah sebuah metode itu semakin diragukan oleh retail. Nah, bingung nggak lu? Ya, tapi kenyataannya begitu. Kalau gue kasih tahu yang gampang, dia merasa bahwa ini kalau nggak rumit, nggak mungkin. Nggak ada namanya apa si gajah itu melakukan sesuatu yang segampang itu. Bu Erni, ini lagi coret-coret nih. Ya, nggak ada yang nggak ada retail yang melakukan hal apa si gajah itu nggak mungkin melakukan hal segampang itu masa iya gitu ya apa yang dilakukan oleh gajah itu adalah sesuatu yang semudah itu retail itu nggak pernah percaya kalau sesuatu tidak rumit itu bukan metode katanya ya padahal lu lihat sendiri kita cuma garis-garis stok yang kita cari cuman mana ya setelah dia turun dia konsolidasi.
Nah, pada saat dia konsolidasi, gue cuma mau tahu ada katalis apa yang akan mendorong uang besar masuk ke situ. Kalau kalau dia cuma konsolidasi doang, nggak ada alasan ya yang akan mengubah, tahu kan ya alasan untuk mengubah fundamental perusahaan itu, maka ya gue nggak akan perhatikan saham itu gitu. Alasan untuk mengubahnya apa? Ya saya ulangi lagi, biar teman-teman kan kadang-kadang gini ya, cuma lihat judul, kemudian habis itu udah tahu semua isinya kan ya. Nah, alasan untuk mengubah lu cuma perlu cari apa katalis itu akan membuat turnaround pada perusahaan itu, membuat cyclical pada perusahaan itu terjadi, membuat startup pada pendapatan si perusahaan itu terjadi. Gampang ya, bener gak? Ya. Nah, katalis apa yang akan mengubah itu? Sama kayak kita bicara lagi ke Goto. Panjang ya ngomongin Goto ya. Ya, sama halnya kalau kita bicara mengenai Goto. Ya, Goto apa sih yang lu kejar di sini? Yang gua kejar itu adalah katalis itu terjadi perubahan pada fundamental si Goto. Oke, nah kenapa lu ambil Goto bukan ambil beli? Ya, beli-beli. Ya, kenapa lu nggak ngambil beli-beli? Karena nggak liquid. Buat gua agak susah membeli si beli dibandingkan dengan membeli si Goto. Ya, memang iya kalau kita lihat jeleknya si Goto adalah soal kepemilikan saham di masyarakatnya. Itu luar binasa gedenya. Ya, luar biasa gedenya. Tetapi kalau lihat dari katalisnya, lihat dari katalis yang ada, lu lihat ya, katalis tentang dia jual Tokopedia-nya. Sehingga dia mendapatkan recurring income. Oke, itu sesuatu yang bagus buat perusahaan kan. Memang dia jual. Kenapa? Kalau dia nggak jual, dia juga nggak punya modal untuk mengembangkan si Tokopedia. Kalau dia nggak punya modal untuk mengembangkan Tokopedia, maka dia akan mati di tempat. Ya, paham ya? Kita butuh apa? Perusahaan yang dia punya katalis yang mampu melakukan ekspansi. Paham ya? Masih ingat ya? Karena setelah apa katalis itu harus bisa membuat pendapatan dari perusahaan itu naik, plus dari pendapatan itu perusahaan itu mampu melakukan ekspansi. Sehingga dia bisa terus meraksasa gitu loh. Itu yang kita mau kan? Oke? Nah, kalau teman-teman lihat dari si Goto, dia kan pertama adalah jual Tokopedia. Nah, kalau jual Tokopedia doang, berarti dia jual aset. Itu sesuatu yang tidak bagus. Jual aset tidak bagus, oke? Tetapi dia jual aset, tetapi mendatangkan recurring income. Yang ngurus orang lain, yang ngurusin aset itu orang lain, dia cuma mungkin dapat sekitar 25% lah. Ya, sehingga itu memberikan recurring income pada si Gotonya. Itu bagus gak? Ya jelas bagus dong. Lu kayak beli franchise, ya. Kemudian itu autopilot. Ya, ini dia jual Tokopedia. Tokopedia diurus oleh Biden, Pak Biden, Bidens, ya. Ya, nah dia diurus oleh si induknya TikTok, ya. Kemudian habis itu dari ini, kalau dari Tokopedia ada transaksi dan lain sebagainya, dia dapat bagian. Itu jadi recurring income si Goto kan. Itu bagus gak? Ah, oke, itu satu ya. Jadi kalau lu lihat katalisnya ya udah kayak gitu. Itu udah akan terus berjalan sampai mungkin TikTok atau Tokopedia tutup. Ya kalau itu tutup ya berarti Goto juga kita bye-bye lah ya. Oke, nah katalis kedua adalah kita mau lihat nih dari penjualan itu bagaimana laporan keuangannya berubah nggak? Kalau tidak ada perubahan, ya udah kita bye-bye juga sama Goto. Ternyata berubah. Waktu Q3 kita lihat ya laporan keuangan Q3-nya itu membaik. EBITDA-nya sudah mulai positif, kemudian ruginya sudah berkurang berapa ya 55% lebih ya. Ya, artinya ini udah semakin baik dia. Oke, berarti berarti katalis ini kalau kita update itu bagus. Ya, sudah memberikan efek pada si Gotonya. Ya, laporan keuangannya kan udah baik nih. Karena ini kan yang mau kita lihat kan catatan ini kan. Ya, catatan ini ternyata membuat dia membaik. Oke, nah kemudian habis itu yang katalis yang kedua yang sedang kita tunggu, kan ini sudah ada informasi. Ya, sudah ada informasi, tapi belum resmi nih. Sudah ada informasi, kalau makan siang gratis itu dilaksanakan, ada peluang si Grab, si Goto, si Grab, si Gojek, satu lagi apa ya? Mungkin Maxim segala macam juga dapat peluang kali ya. Ya udah saya fokus di Grab sama si Gojeknya ya. Itu akan mendapatkan
benefit dari itu. Pemerintah akan menggunakan fasilitas dari ini ya transportasi online ini mungkin untuk mengantar atau untuk apa gitu ya. Nah, selentingan atau kabar menunjukkan bahwa ada hitung-hitungan mungkin Goto itu akan dapat sekitar 1 triliun per tahun. 1 triliun per tahun. Ya, jadi artinya ada income nih yang akan masuk. Kalau si program makan siang gratis ini dimulai. Oke, ini saya nggak pom-pom ya, karena belum terjadi. Oke, tetapi ini sebuah katalis sama kayak katalis yang pertama, di mana dia jual Tokopedia. Nah, habis itu mendatangkan sesuatu yang baik nggak buat si Goto? Ternyata benar, Q3 ya udah membuktikan kan, semakin membaik dia. Oke, nah semakin membaik itu juga karena manajemennya kan. Jadi jangan lupa si Patrick Waluyo ini kita butuh mempertahankan dia. Jadi kalau dia pergi ya udah kita bye-bye juga. Ya karena manajemennya kita membuat ya ada ini ya tingkat kepercayaan masyarakat ke Goto ini menjadi meningkat kan. Nah, kemudian habis itu kita lihat sajian pada laporan keuangan Q3 itu membaik. Ya, nah yang sedang kita tunggu sekarang adalah benar nggak ya makan siang gratis ini memberikan sesuatu kepada Goto sebagai pendapatan. Kan makan siang belum mulai kan. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Ya kita melakukan ya kalau lu percaya dengan katalis itu, ya lu update katalis itu. Begitu katalis itu mendapatkan apa ya, konfirmasi, lu harus udah di dalamnya. Bukan nanti eh Goto kenapa yang naik ya? Goto kenapa yang naik ya? Bukan bukan seperti itu. Kita menjadi ini menjadi PR kita untuk ngikutin. Ya sama kayak kita ngikutin si Goto ya. Ini benar nggak nih recurring income-nya si Tokopedia itu mampu membuat si Goto membaik? Ya, nah kalau hari ini kita lihat membaik ya udah sell on news dong. Price in namanya. Ya, market discount everything. Gitu? Ya, nah kalau dia udah sell on news, ya lu ngejar lagi ngapain? Ya kalau di technical kan saya tekankan kan, itu adalah resisten 70-76. Bisa nggak lewat? Nggak bisa lewat, ya sudah, koreksi. Ya koreksi sampai kemana? Nah, di sini kan price actions-nya teman-teman mulai bekerja dong, ya. Lu bagaimana melihat candle, bagaimana lu melihat volume, bagaimana lu melihat apa chart ini, ya chart ini. Orang bilang, oh chart itu bisa digambar dan lain sebagainya. Betul, betul. Chart itu bisa digambar. Chartnya seperti apa? Saham seperti apa yang lu gak mau gambar? Saham yang kayak gini lu gambar. Gimana caranya satu tick aja itu berapa juta lot? Gimana cara lu gambar? Ya ada yang lu bisa gambar itu ya satu saham yang apa satu ticknya mungkin baru ratusan lot atau ribuan lot, tetapi harganya mungkin 3-4 rupiah ya itu lu bisa gambar. Tapi kalau dengan komposisi apa lot size yang begitu gede lu mau gambar ya mungkin agak susah kali ya, benar nggak sih? Logikanya masuk nggak sih gitu ya? Oke ya kurang lebih begitu. Oke ya itu Goto lumayan panjang ya, saya malas ya. Harus ngulang-ngulangin terus gitu ya. Ini nanti gitu ya tinggal dipin aja nanti kalau lu mau denger lagi katalisnya si Goto dengar yang itu aja ya Pak ya. Ya Pak siapa ini namanya nggak ada nih. Ya oke Pak. Oke, terus habis itu, nah Raja ada price in mau masuk. Nah kita lihat ya Raja ya. Ini Raja adalah salah satu saham yang mau kita tungguin juga. Cuman beberapa waktu yang lalu, apa ya minggu ini ya kalau nggak salah ya. Minggu ini kalau nggak salah sudah dipanggil tuh. Ya nggak tahu dipanggil karena apa ya. Tapi kalau kita lihat dari teknikalnya, memang kita masih menunggu di daerah 1400-an. Betul ya 1430 sampai 1485 itu yang kita tunggu. Jadi tunggu dia swing back gitu ya, swing back ke arah itu. Oke, lihat volumenya. Tapi kok hari ini hari ini nih naik kan? Teman-teman lihat ya. Kita cari aja beritanya sedikit aja. Pasti ketemu. Ya, pemilik raja di pemilik raja saham raja di apa itu namanya? Dipanggil sebentar ya itu namanya apa ya? Dipanggil kejaksaan apa KPK ya? Coba kita lihat KPK tuh. Nah, ya 16 Juni ya.
belum. Nah, ini dipanggil KPK bukan, bukan ini. Ada kok. Kita lihat ini aja deh. Namanya Happy Hapsoro. Cari. Oh, ini nggak ada ya? Ada kok. Nih, ya Mas, ini tanggal 3 Juli ini, teman-teman tinggal cek ya nanti ya. Ada kok, ada beritanya kok. Saya kira ada beritanya kok. Nanti nanti teman-teman cari sendiri ya. Pokoknya ada beritanya aja. Ya, nah, cuman secara teknikal itu cukup mendukung lah ya, mendukung dia untuk turun ke bawah. Ini cuman ini volumenya jadi agak besar aja ya, mungkin karena berita-berita itu ya. Nah, ini yang kita mau tunggu di daerah sini, daerah 1400 sampai 1500 lah, pokoknya daerah itu yang teman-teman tungguin, oke? Ya, ini untuk raja ya. Teman-teman tahu ya, SDM kan sedang em, menggalakkan apa soal ESDM, menggalakkan soal sumur tua, ya sumur tua mau diaktifkan. Kemudian habis itu tunggu ya sebentar ya, ESDM, ketahanan energi, betul ya? Ya. Nah, ini teman-teman cek cek aja nih. Ini pasti ada hubungannya sama si raja ini. Ya, dia punya eh, dia bukan cuma punya itu doang sih. Dia kan punya pipa, ya. Dia punya pipa gas yang di daerah Batam itu kan sudah operasi tuh, ya. Teman-teman kalau misalnya pernah ikutin kita, kan dulu kan kita pernah masuk Raja kan, katalisnya itu kan, ya, di mana pipa gas itu akan beroperasi. Kapan beroperasinya? Nah, itu habis itu jebret gitu kan. Ya, nih habis itu jebret, ya. Teman-teman mungkin pernah ikutin ya. Nah, habis itu sekarang yang kita mau lihat itu adalah sama kasus yang sama, ya, di mana katalisnya terutama untuk yang itu ya, ketahanan energi yang sedang digalakkan oleh pemerintahan saat ini pasti akan kena dampaknya dia, pasti akan kena dampaknya karena kemudian dia sedang membangun pipa daerah Kalimantan kalau nggak salah ya, apa daerah Jawa ya, atau daerah Gresik situ ya, teman-teman cek deh itu katalisnya dia. Karena itulah makanya kita mulai memperhatikan, ya, mulai memperhatikan si raja kembali. Ya, belum lagi, ya lu tahu dong, katanya kan saya udah ceritakan soal Jan Raya Serpong kan. Siapa yang tahu duluan informasi-informasi di dalamnya? Ya, apalagi siapa yang bisa ini, siapa yang bisa dapat proyek-proyeknya dia. Ya, ya yang lebih lancar lah untuk dapat proyek siapa kira-kira. Ya, itu kurang lebih. Jadi ya teman-teman bisa bisa memperhatikan. Jadi tunggu dia di daerah sini dulu. Daerah sekitar 1400 sampai 1500. Tunggu harganya segitu. Tenang aja. Sabar menunggunya. Lu lihat dia, apalagi dalam minggu ini kan ada ketidakpastian kan ya, mungkin mungkin sekalian dia profit taking dulu. Ini udah naik berapa persen ya? Mari kita lihat. Ya, ini sudah naik kalau sampai ke atas itu sekitar 57%. Ya, kalau dia profit taking mah wajar aja lah ya. Apalagi ini kan 90 derajat, benar ya? Ya, oke. Nah, ini teman-teman 90 derajat. Ya, kalau 90 derajat turunnya juga bakalan segitu. Kan ini terburu-buru. Masih ingat ya? Ini walaupun dia candle-candle besar, itu belum tentu si gajah yang ikutan. Nah, logikanya itu tadi, balik lagi ke Jan Raya Serpong. Ya, Jan Raya Serpong. Masa iya dia menggerakkan sendiri harganya? Kan tidak kan? Ada orang yang melihat peluang di situ. Ya, karena itulah makanya dihajar. Ya, begitu dihajar harganya, lu tau lah yang ngejar ini siapa. Itu mereka nggak hadir di sini, oke? Ini sekali lagi ya, mereka tidak hadir di sini. Tapi apa? eh, Gimana ya? Gerakan ini itu disebabkan oleh euforia atau price in yang apa eh, katalis itu kedengaran atau nyata di lapangan gitu loh. Paham ya? Gini. Ya, saya ulangi lagi. Bahasa saya kok kayaknya agak kacau ya. Ini kan pada saat dia ngumpulin barang. Katalisnya kan udah ketahuan. Katalisnya udah ketahuan. Betul ya? Tapi orang-orang masih belum yakin. Benar nggak ini katalis itu bisa membuat terjadi perubahan apapun pada perusahaan itu. Oke? Eh, mereka udah dengar itu. Tapi untuk masuk malu-malu.
Kan udah masuk malu-malu. Kemudian begitu ini jalan, wih, bener itu katalis. Ya bener itu katalis. Bener loh ini gini gini gini. Bener loh. Ah, karena itu mereka kejar. Gue masuknya ke dikitan nih. Oh, terlalu dikit nih. Ini tambah lagi top up ini kelihatannya akan to the moon gitu kan. Paham ya? Lu tau lah orang-orang yang selalu to the moon itu siapa? Kalau si gajah mah udah di bawah, ya pasti udah ngumpulin dong. Nah, apa katalis yang menjadi realita itu ya ya dikejar oleh sekelompok orang ini sehingga ya kita sebut ini sebagai price in, sell on news. Orang-orang bilang itu oh sell on news ya kayak gitulah gitu. Ya, jadi ya tunggu tunggu di bawah situ. TAPG, TAPG udah saya tinggal hold aja itu udah nggak perlu dibahas, Pak. Soal kumdetnya kan itu gede loh. Ya, yang dibagi itu sekitar 6 apa 7% ya. 76 ya 76 itu kalau sekarang itu sekitar 8% lah ya. Nah, 8% ya. Udah hitung-hitungan aja. Harga saya kan di bawah sini. Ya, saya udah nggak mau hitung lagi. Kalau harga di bawah sini saya udah nggak mau hitung. Kecuali kalau waktu itu kan daerah sini kan kita ambil ya. Ya, terus dia naik gitu. Di sini berapa persen ya dikasihnya 91. 91 kemarin itu gede, itu hampir 10% lebih. Ya, jadi kita hitung. Kalau dia naik, tung ke bawah, gue masih sanggup gak? Ternyata ya udah hitung-hitungan kita ya. Memang dia turunnya sampai ke situ. Gitu kan? Jadi ya udah. Nah, kalau sekarang saya udah nggak mau ngitung orang harga saya di bawah sini ngapain pusing gitu kan? Benar nggak? Kalau dia kasih saya lagi sekitar 6-7% buat apa buat dividends, ya dia turunnya paling ke sampai ke sini doang. Betul nggak? Dia turun paling sampai ke situ. Jadi ya udah, saya udah tinggal ikut aja, udah nggak usah saya pusingin. Apalagi kita lihat ya katalis untuk CPO itu lagi kenceng. Ya CPO-nya sendiri juga kemarin break kan, terus mungkin sekarang agak turun kali ya. CPO saya nggak save ya. Nih, ya, sampai nge-gap. Ini CPO lihat ya gap ya. Ini harga CPO, harganya aja begitu, komoditasnya begitu. Kemudian kalau lu cek ke sektoralnya, semua mensupport. Apalagi yang lu pusingkan di situ. Gitu kan? Nah, nanti memang mungkin ya kita akan lihat ada penurunan di sekitar 44.700-an ya. Pasti akan ada turun lah. Ini kan udah rally, udah panjang kan? Ya. Kemudian kita lihat sahamnya juga ya seperti itu juga kan. Jadi ya dividends itu menjadi bonus buat kita. Kita nggak ngejar dividends, ingat loh ya. Kita nggak ngejar itu. Tetapi yang kalau kita dapat ya sudah itu bonus kita. Ya kita bonus. Nah kalau nanti dia turun ya udah nggak pusing. Ya harusnya TAPG teman-teman juga udah nggak terlalu pusing ya. Kemudian katalisnya TAPG atau katalis untuk CPO itu kan udah kenceng sekali. Lu tahu ya ketahanan energi yang mau dijalankan oleh Prabowo itu kan kayaknya sih benar-benar ya. SDM mau mengaktifkan sumur-sumur tua. Ya pokoknya itu akan digenjot. Biodiesel itu akan digenjot. Ya, biodiesel kan temennya adalah CPO kan. Ya, nah belum lagi sekarang masuk ke musim penghujan. Musim penghujan itu kan sesuatu yang bagus untuk CPO. Oke? Nah, jadi udah katalis demi katalisnya udah di dalam situ. Jadi ya kalau lu udah punya TAPG, hold. Ya, kalau lu baru ngambil, saya nggak tahu ya teman-teman ngambilnya daerah mana ya. Tinggal hitung. Sekarang kan berarti kan yield untuk dividennya itu sekitar 6 sampai 8% lah ya. 6 sampai 8% gitu ya. Tergantung lu belinya di daerah mana lah ya. Nah, 6 sampai 8%, ya lu kalau kalau nanti dia kumdat, ex-debt kemudian turunnya seberapa? Ya tinggal lihat. Ini saya sih ngelihat tuh adalah ini tahanannya nih. Ini daerah yang bisa dia membuat dia bertahan nih sekitar 800 sampai 900 itu. Ya, jadi kalau sekarang naik berapa ya? Anggap saya beli di sini ya. Ini udah naik sekitar 8%-an. Ya, kalau dia tidak kumdat, kemudian drop, ya dropnya ke sini. Oh, oke lah, wajar nggak? Oke, kalau wajar udah saya ambil. Ya, tetapi ini sebenarnya udah bukan area kita masuk. Karena area kita masuk itu hampir boleh bilang nggak ada. Nih kalau teman-teman lihat ya. Ini namanya reakum. Nih, ya. Jadi sebelum dia break, ini reakumulasinya. Lihat nggak? Kelihatan lah ya di IG ya. Nah, itu adalah reakumulasi. Itu yang mau kita cari.
Ya kalau ketemu itu ya gue masuk. Gitu kan. Nah, kalau lu masuknya di awal, itu ada satu metode namanya money spot kan kita kan. Ya kan? Nah, kebetulan kena gitu kan. Nah, udah, habis itu masuk yang kedua di situ. Ini juga money spot kok. Oh enggak. Gitu, ya. Oke. THPG segala macam semua udah apa ini? LPS itu apa? LPS itu adalah last point of support. Ya. Oke, nah, ini apa ya? Ketahanan energi lagi digalakan kan? Nah iya, betul. Thank you, Pak. Ini informasi. Bahas panik, udahlah itu nggak usah dibahas itu, ya. Itu nggak perlu dibahas. Kita nggak mungkin ngambil saham-saham yang sudah naik setinggi itu. Nih, teman-teman kalau misalnya mungkin belum pernah lihat itu ya, Pani. Ini udah gorengan, ya. Dan lagian ini sudah daerah yang sudah terlambat lah, teman-teman. Kalau misalnya masuk ke situ, ini bukanlah area yang harusnya teman-teman kejar. Ya masih ingat ya tadi kan saya udah ngomong kan soal Jalan Raya Serpong. Pokoknya lu ingat Jalan Raya Serpong deh. Ya, saya bingung gitu loh. Jalan Raya Serpong harusnya cukup terkenal ya, teman-teman ya. Ya untuk ke semua pelosok. Kalau lu teman-teman nggak tahu Jalan Raya Serpong apa, lu lihat di Google Map aja. Kemungkinan di tempat-tempat lain ya. Lu lihat di Google Map, lu pasti akan ketemu Jalan Raya Serpong itu apa. Dulunya itu bagaimana? Lu cek Jalan Raya Serpong dulu bagaimana, gitu kan? Nah, ini lu lihat, lu harusnya ngambil di mana? Ngambil di sini. Ngambil di sini. Ya, lu ngambil di situ. Itu yang membuat apa eh, pengumpulan barang itu terjadi. Nah, ini kalau lu ngomong ya, ini Jalan Raya Serpong, ini belum terjadi apa-apa nih di sini. Dia baru melakukan pengumpulan, ya. Di sini kan sudah nih. Ini yang ini loh, masih ingat nggak yang ini daerah sini? Ini adalah kaleng kerupuk kan? Ini masih daerah kaleng kerupuk di daerah sini. Kemudian dia backdoor. Ya, backdoor. Tiba-tiba backdoor. Nah, habis backdoor aja teman-teman bisa lihat kan. Dia masih menunggu loh. Lihat nggak? Ya, gue ambil nggak? Gue nggak ambil waktu itu. Kenapa? Karena buat saya, Pani itu saya blacklist. Jadi akhirnya nggak keluar di screener saya. Ya, dia soal dia backdoor segala macam, saya juga nggak ikutin. Nah, habis itu teman-teman lihat break. Lihat nggak? Konsolidasi break. Dia masih konsolidasi dulu kok. Ini adalah area di mana mereka melakukan pengumpulan barang dan itu nggak cepat. Itu dari September 2023 sampai kapan dia boomnya di Agustus 2024. Jadi ini Agustus 2024 nih. Ya dia masih sempat ini kan. Nah, lu cari yang begini, cari konsolidasi. Oke, jangan cari cuma konsolidasi. Tambah apa? Tambah kalis. Ini selalu ingat, kalau nggak ada ini, apa yang mau didiskon oleh market? Ya, apa yang mau didiskon oleh market? Kan itu kan aturan atau dasar-dasar dalam melakukan analisa adalah satu market diskon everything. Ya kalau di kelas kan itu nomor satu loh. Nah karena itulah kalau di framework kita taruhnya di mana? Di paling dasar. Apa itu? Katalis. Karena itu mau didiskon oleh market. Ya market diskon everything artinya market tidak memperhitungkan lagi data-data yang lu tahu. Ya kalau lu baru tahu datanya ya lu udah terlambat. Orang sudah tahu dari dulu. Ya orang sudah tahu itu dari lama. Lalu bagaimana taunya? Memang iya informasi A1 lu nggak mungkin tahu lah. Udah kita retail akuin aja lah udah. Ya kita siapalah kita kan. Cuman debu doang di pasar kan. Tetapi setidaknya kalau lu kerjakan PR, lu akan bisa menemukan ini sebenarnya apa yang dilihat oleh si gajah sehingga dia masuk ke dalam saham itu. Karena pasti ada kayak misalnya contoh ya kayak balik lagi ke Jaya Serpong kan. Awalnya digodok, lu nggak tahu kan? Yang tahu ya yang godok itu, yang punya kepentingan kan? Betul nggak? Nah, akhirnya disetujui teng gitu. Yang tahu siapa duluan siapa? Yang berkepentingan itu. Ya, itu informasi A1 kan. Habis itu ngomongnya kemana? Ke saudaranya. Jangan Serpong itu loh. Coba cari-cari itu. Nah, ya kan? Bener nggak? Nah, kemudian habis itu ya saudaranya nyari-nyari dulu lah ya. Ya, kemudian kita tahu dari mana? Ini pasti diberitakan. Betul nggak? Ya. Nah, tugas kita trader adalah cari beritanya sebelum kejadian. Pada saat kebijakan itu diketok, itu sudah kejadian belum? Belum kan? Nggak bisa simsalabim tiba-tiba jalannya langsung lebar kan? Nggak kan? Dia harus proses lelang segala macam. Itu pasti udah ada berita-berita yang tersebar. Nah,
Tugas kita trader adalah mencari ini serpian-serpian ini nih, dikumpulkan jadi satu. Menjadi katalis kita untuk memprice in market. Market discount everything. Ya, nah karena itulah makanya itu yang kita cari. Paham ya? Oke? Ya, kurang lebih begitu. Oke? Udah, udah itu dulu. Oke? Ya, kita bicara mengenai itu dulu. Jadi karena marketnya libur, ya kita baru ketemu nanti hari Rabu lagi ya buat ngomongin soal saham-saham lagi ya. Oke, yang belum terjawab ini ya Pak Bobi, LPS itu saya udah jawab belum? Last point of support itu kalau lu cek di Wyckoff Cycle lu pasti ketemu yang namanya last point of support. Ya, oke. Baik teman-teman, saya pikir sampai sini dulu ya. Nanti kita Rabu kita ngobrol lagi ya. Tapi yang pasti kalau saran saya nih, karena ketidakpastian di market itu sangat besar, kita tunggu aja. Ya, kita tunggu aja. Ya, kalau tidak ada sinyal yang kuat sekali, ya udah pegang cash dulu. Nanti baru kita masuk. Ya, oke. Baik teman-teman, saya cukupkan dulu ya untuk hari ini. Ini oh iya, harusnya hari ini ya. Sa- Saya salah. Nanti Rabu deh, Rabu pasti kita bahas ya Pak ya. Indi saya lupa. Ya, betul betul. Memang. Udahlah nanti Rabu aja. Kayaknya apa karena market begini lebih baik jangan dibahas dulu. Nanti malah terlalu ini kan, terlalu bikin euforia orang-orang ya. Nanti Rabu eh, nah, tolong ingatkan saya juga ya. Saya udah ngumpulin bahan-bahannya juga kok. Ya, nanti tolong ingatkan saya. Nanti Rabu kita bahas Indi ya. Baru nanti kita akan bahas soal ya kalau ada waktu kita bahas saham-saham yang lain ya. Oke, thank you semuanya. Thank you juga Pak untuk ingatinnya. Saya sampai lupa ya. Maaf semua ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu Rabu ya. Oke, God bless. Saya izin pamit. Thank you.